Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, selamat pagi Ibu Titin Resmiati. Sehat gak Ibu? Biasa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Summa sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, aizatil muslimin wal muslimat, masyayikhin al-kiram, wa sahbihatin al-kiram. Pada kesempatan pagi hari ini, 19 Desember 2023, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan akan menggelar uji kompre dalam pendidikan profesi guru atas nama Ibu Titin Resmiati. Betul, ya, Ibu J? Ya, Pak. Sebelum eh, uji kompre ini kami gelar, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan terlebih dahulu. Ibu dalam kondisi sehat ya, Ibu ya? Ya, Pak, sehat. Baik. Ibu, bahan-bahan ujian yang sudah Ibu upload, apakah betul ini hasil karya Ibu? Ya, Dan Ibu siap ya untuk mempertanggungjawabkannya ya? ya, Pak. Baik. Nah, oleh karena itu, karena Ibu Rasiditin sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan selama uji kompre ini mendapatkan kesuksesan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Liridha'i ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'ulahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Baik, Ibu. Ibu bisa mulai dengan menceritakan dulu nama lengkapnya Ibu siapa, bertugas di mana, lalu sejak kapan mengampu mata pelajaran PAI, apakah sebelumnya juga pernah apa namanya bekerja sebelum di instansi yang sekarang, dan apakah ada mengajar mata pelajaran yang lain juga, barangkali di luar PAI, silahkan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Assalamualaikum. Tuti Resmiati, bekerja di SMK Plus CSD Suryalaya Tasikmalaya. Mulai bekerja di SMK tahun 2016. Awalnya saya mengajar di SD negeri dari tahun 2006 sampai 2015. Tapi mungkin tidak ada rezeki saya di situ. Saya pindah ke sekolah swasta di SMK YSD Suryalaya dari tahun 2016 sampai sekarang. Lama saya mengajar, mungkin sudah lama Pak. Seiring usia saya juga sudah hampir mau nanti Maret 2025 itu 52 tahun, Pak. Eh, jadi kalau di perhitungan mengajar dari mulai SD sampai sekarang di SMK udah hampir 20 tahunan mungkin, Pak. Dari tahun 2006 sampai sekarang 2024. Jadi seperti itu. Saya mengampu mafal Pak ABP dari awal mulai mengajar sampai sekarang. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Baik, untuk pertama saya akan minta Ibu untuk eh, apa? Mempraktikkan bahan yang sudah Ibu upload ya.
modul dan perangkat pembelajaran, silahkan diperagakan seolah ibu mengajar di kelas. Baik, Pak. Dengan bahan yang sudah ibu upload ya, pilih salah satu ya. Lalu kemudian saya kasih waktu 10 sampai 15 menit. Abaikan saya seolah-olah ibu betul-betul di ruang kelas dan saya tidak ada di sini. Ya, baik. Baik, gitu ya. Jadi karena waktunya diperpendek, ibu bisa ambil pokok-pokoknya. Kemudian hal yang lain nanti bisa apa namanya, ibu kasih penjelasan setelah pemeragaan pembelajaran. Silahkan ibu, Mohon maaf, Pak. Saya kan ada video-video yang durasinya panjang. Nggak usah di... bisa. Nggak apa-apa, ditayangkan nggak masalah. Ibu bisa share screen ya di sini, karena saya sudah jadikan ibu co-host. Ya, Mari. sudah ada, Pak. Iya, sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita belajar bersama-sama mata pelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala selalu membersamai kalian semua dan mudah-mudahan kalian semua berada dalam kesehatan. Baik anak-anak, hmm, sebelum melanjutkan pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian dulu satu persatu. Mudah-mudahan kalian semua dapat hadir dalam mapel pelajaran PABP ini. Terima kasih anak-anak, kalian semua telah hadir untuk mengikuti pelajaran mapel pendidikan agama Islam bersama Ibu. Eh, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Setelah oh ya, setelah dicek lalu Ibu kalian harus berdoa dulu. Silahkan KM untuk memimpin doanya, doa sebelum belajar tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Ibu ucapkan kepada KM yang telah memimpin doa ini. Mudah-mudahan setelah berdoa kita semua mendapatkan ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Ibu akan eh, mengajar tentang sabar dalam menghadapi masalah dan ujian. Ini terdapat dalam kajian surat Al-Baqarah ayat 155-156. Kita itu harus sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Baik anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran selanjutnya, apakah sudah bisa dimengerti pelajaran minggu lalu tentang keras hati dan munafik? Alhamdulillah kalau kalian semua sudah memahami dan mengerti, kita lanjut ke mapel selanjutnya yaitu tentang sabar dalam menghadapi masalah dan ujian. Dan itu berhubungan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan ayat 156. Baik anak-anakku sekalian, apakah ada yang tahu apa artinya sabar? Sabar di sini yaitu menahan dari segala macam bentuk emosi dan kekecewaan agar terbentuknya mental yang kuat. Ya. Sabar di sini juga anak-anak ada berbagai macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala.
Contoh sabar dalam menghadapi ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala di sini yaitu kita sabar untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, sabar dalam melaksanakan puasa. Contohnya dalam puasa Ramadan kita harus dengan penuh kesabaran yang biasanya kita setiap hari makan sarapan ini harus menahan diri dengan penuh kesabaran menunggu sampai buka puasa. Itu contoh sabar terhadap ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sabar dalam menghadapi kemaksiatan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di sini dalam kita itu sabar dalam menyikapi kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala di sini yaitu kita itu harus bisa sabar. Yang pertama contohnya jangan mengunjingkan orang, biasanya suka mengunjung orang, kita tahan dan sabar. Jangan pernah mengunjung lagi. Biasanya kita malas untuk tidak sholat tepat waktu, maka kita harus cepat-cepat menghilangkannya untuk bisa melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dulu di sini. Yang pertama menganalisis Quran surat Al-Baqarah. Yang kedua membaca dan menghafal dengan fasih surat Al-Baqarah. Yang ketiga menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Baqarah. Yang keempat mengimplementasikan Quran surat Al-Baqarah. Yang kelima, membiasakan sikap sabar, tabah, dan pantang menyerah dalam menghadapi musibah dan ujian. Itu tujuan pembelajaran hari ini, mapel PABP yang akan Ibu ajarkan terhadap kalian. Di sini ada prolog ya anak-anak. Baik, akan Ibu bacakan dulu. Setiap musibah yang menimpa manusia datangnya dari atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti pernah mengalami musibah atau cobaan dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada hambanya bukan tanpa tujuan, melainkan pasti terdapat hikmah dan pelajaran di dalamnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, musibah dapat diartikan sebagai ujian bagi umat Islam, peringatan atau teguran bagi manusia, hukuman bagi manusia, atau tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi orang mukmin. Dengan kata lain, musibah yang datang kepada mukmin adalah untuk penguji taraf keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin sabar seorang mukmin dalam menghadapi musibah yang datang, makin bertambah pula keimanannya. Seperti itu ya anak-anak. Kali ini Ibu akan menayangkan sebuah video di mana video tersebut menayangkan tentang musibah yang terjadi 3 atau 4 tahun yang lampau terhadap kita semua di Indonesia. Ibu harap bisa menyikapinya dan kalian bisa dicari pesan moral dari video yang Ibu tayangkan ini. Sebentar ya anak-anak, akan Ibu tayangkan. Menjadi seorang petugas terakhir ke-19 Kupang, Nusa Tenggara mengurusi puluhan pasien. Hasan khawatir akan ikut tertular COVID-19. Namun hingga memutuskan untuk bekerja dengan ikhlas karena jenazah. Pikiran akan tertular pun ia buang jauh-jauh karena selama bekerja protokol kesehatan. Ya, kita menghargai jenazah itu. Apapun jenazah itu, dan semua pengurusan sesuai dengan bukan COVID itu beda proses beda. Kalau COVID kalau COVID aturannya memang tidak boleh dimasukkan ya seperti apa ikhlas intinya ikhlas karena kita gitu yang penting kerja jaga diri dirasakan oleh Hasan setiap kali mengurus jenazah. Dia pun berharap pandemi segera usai karena terinfeksi virus corona. Hingga kini angka 36.323 kali setahun. Kompas TV Kupang, Nusa Tenggara Timur. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya Ibu harap kalian bikin kelompok menjadi 4 kelompok. Dan setelah itu dari hasil pengamatan video tersebut kalian
eh, bekerja sama dengan teman kalian untuk mencari apa hikmah dari eh, terjadinya musibah tersebut. Terus kalian juga harus bisa menjelaskan pesan moral dari video yang Ibu tayangkan tadi. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan eh, tugas kelompok yang Ibu tugaskan kepada kalian. Silahkan kerjakan, Ibu akan memutari kelas ini, melihat siapa-siapa saja yang mengerjakan dan siapa yang tidak. Dan Ibu harap kalian bisa mempresentasikannya ke depan kelas. Baik anak-anak, apa pesan moral dari terjadinya musibah Corona 3 tahun yang lampau tersebut dan apa hikmahnya? Baiklah, alhamdulillah kalian semua bisa menjelaskan satu persatu ke depan untuk mempresentasikan bagaimana pesan moral dari video yang Ibu tayangkan tadi, yaitu sebagaimana kalian tadi presentasikan bahwa pesan moral dari video musibah yang terjadi 3 atau 4 tahun yang lampau di negara kita yang begitu mengerikan, yaitu di antaranya itu kita itu senantiasa harus tetap bersabar melalui ujian-ujian musibah yang Allah tetapkan kepada kita. Dengan penuh kesabaran, insya Allah kedepannya akan menjadi lebih baik. Dan seperti yang kalian tadi diskusikan, yaitu yang kedua, selain dari pesan moral, apa hikmah dari musibah yang terjadi 3 atau 4 tahun yang lampau terhadap negara Indonesia dan di dunia ini. Hikmahnya itu, kita itu sebagai manusia belajar dari pembelajaran musibah yang begitu dahsyat, akan semakin kesabaran kita semakin lebih ditingkatkan, kehidupan kita menjadi lebih baik lagi, dan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi. Juga sikap toleransi terhadap sesama semakin berkembang, karena pada saat musibah corona tersebut terjadi, antara kita dengan tetangga ataupun kita dengan saudara saling mencurigai karena tidak diperbolehkannya salaman, harus pakai masker, segala macam. Dan dari situ kita belajar bahwa sesama muslim, sesama saudara, kita itu harus lebih saling menghargai dan terciptanya kerukunan yang lebih baik. Selanjutnya, dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-156 ini, kita dapat membacanya seorang-seorang. Ibu harap kalian sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi Ibu bacakan, kalian semua peserta didik bisa membaca surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156 dengan fasih dan lancar. Silakan di antara kalian siapa yang akan membacanya? Baik, atau lebih baik Ibu yang membacanya. Baiklah, Ibu yang akan membacanya. Setelah itu kalian mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
Setelah Ibu bacakan tadi, Ibu harap kalian semua terbiasa membaca ayat Al-Quran seperti sesuai dengan hadis Rasulullah. Rasulullah telah mencontohkan bahwa siapa orang yang membaca Al-Quran secara istiqomah ketika hidupnya, maka Al-Quran tersebut akan datang dengan sendirinya dan memberikan syafaat atau pertolongan di hari kiamat nanti. Jadi Ibu harap kalian semua pun bisa mencontohkan sesuai dengan hadis Rasulullah. Bahkan Ibu pernah mendengar ceramahnya dari almarhum Syekh Ali Jaber, siapa orang yang membaca Rasulullah itu tidak pernah tertinggal untuk membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Itu adalah amalan Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkan. Karena manfaat atau faedah dari membaca surat Al-Mulk tersebut yaitu 30 surat Al-Mulk itu akan meringankan dari siksa kubur. Jadi Ibu harap kalian pun dalam sehari itu tidak pernah tidak membaca Al-Quran. Boleh kalian satu hari selembar atau setengah lembar. Yang penting kalian istiqomah untuk membaca surat Al-Quran tersebut. Ibu pernah mendengar cerita dari Syekh Jaber bahwa teman dari temannya itu meninggal dunia, lalu temannya itu mengantarkan ke pemakaman dan memangku atau memegang mayat tersebut, mengikutinya sampai ke liang lahat, lalu setelah 1 atau 2 minggu tangannya itu tetap wangi. Penasaran, lalu ditanyakan kepada keluarganya, amalan apa yang Bapak kalian lakukan sehingga tangan saya setelah memegang mayat tersebut sampai 2 minggu tetap wangi. Lalu keluarganya menjawab bahwa bapak saya bukan seorang kiai, bapak saya bukan seorang ahli agama, bapak saya bukan seorang ahli yang soleh, tetapi bapak saya sebelum tidur tidak pernah meninggalkan membaca surat Al-Mulk yang 30 ayat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sehingga mungkin amalan tersebut yang meninggikan derajat bapak saya sehingga mayatnya harum seperti itu. Jadi Ibu harap kalian pun bisa mencontoh Rasulullah untuk bisa membaca dengan fasih Quran surat Al-Baqarah ataupun surat Al-Muluk jangan pernah ditinggalkan sebelum tidur seperti itu ya. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan membahas tentang tajwidnya. Ibu harap kalian bisa mengikuti dan mendengarkan penjelasan Ibu tentang tajwid di sini. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi walanab itu adalah qalqalah subro ya. Wannakum madlayin di sini dibacanya itu harus lembut. Bisyai'im di sini yaitu idgham biguna. Minal di sini alif lam qamariyah. Selanjutnya anak-anak untuk kelanjutannya Ibu harap kalian bisa melanjutkan dan dijadikan bahan evaluasi di rumah atau PR kalian kerjakan kelompok yang tadi untuk mengerjakan mencari tajwidnya sampai selesai. Tadi telah Ibu contohkan 4 tajwid dan tiap kelompok harus mengerjakan di rumah sampai selesai seperti itu ya. Baiklah untuk selanjutnya mungkin pembelajaran dicukupkan sekian dan mudah-mudahan kalian semua bisa mengamalkan apa yang telah Ibu ajarkan ini dan kalian harus bisa menyimpulkannya apa hikmah dari sabar tersebut anak-anak. Apakah di antara kalian ada yang bisa menyimpulkannya? Baik, kesimpulan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 155 atau 156 yaitu tentang sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Kesimpulannya di sini bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita senantiasa harus tetap bersabar
Karena musibah dan ujian itu semuanya itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari pembelajaran dari Ibu dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Silakan untuk mengakhiri pembelajaran ini, kalian berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh KM. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sudah Bapak? Baik, sudah ya. Ibu bisa tutup share screen-nya. Oh iya, sebentar. Lupa lagi saya Pak. Sebentar. Dalam, di atas barangkali. Minta tolong anak saya boleh Pak? Silakan. Neng, Neng, tutup ya kemana? Neng, Di atas ada stop share screen, Bu. Nah, alhamdulillah. Sudah ya. Ya. Baik, kita coba perdalami lagi tadi ya. Ibu, tadi kan Ibu membahas tentang sabar ya. Ya. Eh, Ibu kemudian menceritakan kasus COVID, ya dah? Lalu kemudian menceritakan pula apa tadi surat Wala nabluwannakum al-ayah tadi tentang kehilangan dan kematian. Saya pengen tahu, bagaimana ketika mengajarkan eh, pembelajaran mengenai sabar, Ibu itu kemudian mengevaluasinya bagaimana, Bu? Ini sudah anak-anak saya ajari kesabaran, anak-anak bisa sabar itu indikatornya apa kira-kira ya? Atau bagaimana cara Ibu mengevaluasi hasil belajar kesabaran itu? Yang memberikan contoh terhadap anak-anak agar dalam lingkungan kelas ataupun barangkali misalnya ada yang sakit atau terjadi musibah eh, di apa dikasih nasihat agar senantiasa bersabar karena semua itu apapun yang terjadi telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Pak. Terus evaluasinya bagaimana? Evaluasi belajarnya bagaimana? Dikasih tugas dikasih tugas seperti ulangan pilihan ganda seperti itu. Ya seperti itu. Terus, seperti itu ya. Ya. Baik. Berikutnya, Ibu P5-nya apa? Kayak limanya itu anak senantiasa bisa kreatif. Bikin project buatan? Ibu bikin project enggak? Di 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 sekolah bersama teman-teman Ya, bikin guru yang lain. project. Apa itu? P5-nya apa? P5-nya di saya kebetulan di situ di yayasan di bawah naungan pesantren. Jadi anak-anak itu dibiasakan untuk bisa setelah sholat itu eh, apa mempraktekkan zikir harian yang telah diajarkan oleh pesantren Surya Layak ataupun proyeknya itu setiap
sebulan sekali itu mengadakan pengajian. Kalau di Suryalaya itu manakiban mungkin seperti itu, Pak. Jadi sebulan sekali anak-anak itu diadakan, setiap kelas itu diadakan pengajian beserta guru-guru PABP-nya. Seperti itu Hmm. proyeknya. Berarti manakiban bersama sih. Ya, di masjid Manakib apa, Bu? Manakib Syekh Abdul Syekh Qadir Abdul Jalani Qadir atau Jailani. Iya, Syekh Syekh Abdul Qadir Asy'ariyani? Jailani. Oh, Syekh Abdul Qadir Jalani. Iya, Hmm. Manakib kubro pernah atau cuman manakib sugro? Manakib yang kecil-kecilan atau manakib yang kubro biasanya satu sekolah itu? iya. Kalau manakib kecil-kecilan setiap kelas anak-anak diharuskan sebulan sekali itu proyeknya. Kalau Hmm. manakib kubro kebetulan setiap sebulan sekali di pesantren Suryalaya ada manakib kubro. Jadi kami semua kalau ada manakib sekolah kami gabung ke pesantren untuk mengikuti manakib kubro tersebut setiap sebulan sekali, Pak. Baik, baik. Oke, sekarang saya minta tolong mushafnya dibuka. Ya, Ibu tidak sedang menstruasi? enggak, Pak. Baik, Ibu minta tolong mushafnya dibuka. Surat apa? Baik, minta dibuka surat Al-Kahfi. Baik. Ayat 1 sampai 7, minta tolong saya dibacakan, Ibu. Hmm. Ayat 1 sampai 7 surat Al-Kahfi. Ya, bentar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا صدق الله العظيم. Baik. Sehari baca Quran berapa kali, Bu, biasanya? Eh, sudah sholat subuh atau sudah sholat maghrib, Pak? 2 kali ya. Iya, Oh. Ibu dulunya santri pondok pesantren ya? iya Pak. Di mana? Di Cipasung, Tasikmalaya. Cipasung. Iya, Bu, karena pesantren apa?
pesantren Nahdlatul Ulama, Pak. Iya, di sana rata-rata pesantrennya Nahdlatul Ulama. Ya, Maksudnya, maksudnya nama pesantrennya apa? Kali saja saya, Al-Muqawamah, hah? Al-Muqawamah, Hah? Al-Muqawamah. Al-Muqawamah. Ya, Itu tadi murotalnya ibu mirip ibu saya. Kalau sedang, boleh nanti saya minta tolong untuk dikirim lewat voice apa namanya di WA ya. boleh, Pak. Suaranya mirip sekali ibu dengan ibu saya ya. Ya, Tapi ibu saya lebih sepuh, ibu saya sudah cucunya sudah banyak. Ya, baik saya lanjutkan. Ibu dari surat Al-Kahfi tadi, Ibu mohon tuliskan saya ayat 1 sampai ayat 2 dengan di kertas putih ya, tadi Ibu sudah sediakan. baik. Upayakan besarnya kira-kira nanti ketika Ibu taruh di depan kamera laptop, saya kira-kira bisa melihat. Ya, baik. Ya. Bapak mohon maaf, tulisannya seperti cekera ayam. Oke. Walam. Itu baru satu ayat ya. Ya, sudah. Udah dua, Pak. Baru satu ayat ya. Walam yaj'al lahu iwaja. Baik. Baik, Ibu. Sampun. Baik, saya sudah melihat ini. Baik. Jadi baca tulis Al-Qur'an saya kira eh, kita sepakat ya bahwa itu sangat mendukung kompetensi Ibu sebagai guru PAI ya. Ya, Walaupun sudah ada video, rekaman, atau bahkan menulis dengan komputer ya, ya, menulis Al-Quran dengan komputer. Saya kira tetap saja kita membutuhkan skill untuk menulis dan baca tulis Arab ya Bu ya. ya. Nah, sehingga nanti tolong diasah terus ya Bu. Semoga sudah selalu untuk Ibu. Baik, saya kira ujian kompre kita saya cukupkan dan mari kita akhiri. Nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillah. Sukses selalu untuk Ibu Titin Resmiati. Semoga sejahtera selalu dan berlimpah barokah.